Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini gua mau bahas ngobrol ringan tentang berita yang em, lagi baru apa ya? Baru hangat-hangatnya ini, kabar baru per hari ini kan ini tidak ada kaitannya dengan Manchester United secara langsung ya. Gua mau bahas soal masalah Steven Gerrard. Ini ringan amatiran ala gua aja ya, dari subjektifnya gua, dari kacamata gua yang baru saja diresmikan sebagai pelatih dari Aston Villa. Ini kan cukup menarik ya, karena Steven Gerrard seperti kita ketahui kan dia ini apa ya, ya cukup fenomenal di kompetisi Liga Inggris. Dia cukup besar ya bersama dengan Liverpool, memenangi banyak gelar bersama Liverpool. Yang paling fenomenal tentu saja juara Liga Champions bersama Liverpool. Dan ya ada beberapa gelar lainnya ya seperti FA Cup, Piala Liga. Cuman belum pernah juara Liga. Nah, karir kepelatihan Steven Gerrard ini selepas pensiun dari Liverpool kan, kalau gue ngelihat ya berdasarkan data ini, di kebetulan gue lihat ini di Transfermarkt, gue ngelihat juga di Wikipedia, ternyata memang tidak banyak. Jadi setelah dia selesai, lalu dia lebih di Liverpool dulu sebagai pelatih tim muda kalau tidak salah nih, kalau gue ngelihat. Baru kemudian ke Glasgow Rangers. Dimulai tahun 2018 sampai dengan 2021 bulan November ini ya. Jadi kalau dihitung-hitung 3 tahun lebih sedikit. Nah, pencapaiannya kalau menurut gue lumayan. Karena selama dari 2018 itu ya ke 2021 ini dia membawa Glasgow Rangers ini menjadi juara Liga Scotland. Ketika dia masuk ya, itu di tahun 2018-2019 kan, itu menjadi runner up. 2 tahun pertama itu jadi runner up, lalu setelahnya jadi juara liga. Artinya kalau dilihat dari pencapaiannya bersama Glasgow Rangers ini lumayan kalau gue bilang ya. Karena kan seperti kita ketahui, kalau di Scotland itu atau Skotlandia itu ada 2 tim besar, yaitu adalah Glasgow Rangers dan juga Glasgow Celtic, yang berdua ini kan hampir bisa dibilang apa ya, yang punya Liga Skotlandia. Cuman menurut gue yang menarik adalah bagaimana perjalanan Glasgow Rangers ini di Eropa. Ternyata tidak sementereng rekor mereka itu di Liga. Kalau gue ngelihat sekarang ini di UEFA Europa League, dari 4 kali pertandingan, Rangers ini ada di peringkat ketiga. 1 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah ya. Satu grup bersama dengan Lyon, Sparta Praha dan juga Brøndby. Sebenarnya dari musim sebelumnya pun juga demikian ya. Kalau gue ngelihat apa yang ditorehkan Glasgow Rangers ini juga tidak begitu apa ya katakanlah mentereng dalam arti begini perjalanannya ya. Sempat di fase grup mereka bersama Benfica, Standard Liège dan juga Lech Poznan kalau tidak salah itu menjadi juara grup. Cuman setelahnya di babak knockout ini dia tidak panjang perjalanannya. Gue lupa disingkirkan oleh siapa. Tapi sebentar, gue coba pingin cari tahu dulu ya, karena menurut gue cukup menarik perjalanan dari Glasgow Rangers. Yang jelas dia tidak sampai jauh, tidak sampai quarter final aja nih, tidak nih kalau gue ngelihat ya. Coba gue lihat, oh ya ternyata disingkirkan oleh Slavia Praha setelah sebelumnya menahan imbang 1-1 di Praha, lalu kalah di Glasgow ya, walaupun pada saat itu diwarnai dengan 2 kartu merah. Tapi anyway, kedikdayaan di Liga Skotlandia ini tidak berterusan di kompetisi Eropa. Nah, bagaimana peluangnya ketika nanti ini menahkodai Aston Villa?
pemain-pemain Aston Villa ini kan juga menarik ya kalau menurut gua, karena memang betul di musim ini mereka melepas di awal musim ya, atau di akhir musim lalu melepas kaptennya Jack Grealish, tapi mereka ini membeli Emiliano Buendia yang sampai sejauh ini dinilai oleh media yang gua baca ini belum tampil sesuai dengan ekspektasi, karena diharapkan kurang lebih mampu mengambil peran dari Jack Grealish. Tapi yang terlihat ini masih belum. Pun juga pemain-pemain lain macam kayak Danny Ings, Oli Watkins belum bisa mengangkat betul tim Aston Villa ini setidaknya mendekati dengan apa yang mereka raih musim lalu. Karena musim lalu ini kan cukup fenomenal ya peraihan dari Dean Smith ini bersama Aston Villa. Nah, bagaimana ini musim ini? Ini ada berita yang menarik sih ya, gue baca tadi pagi kalau Steven Gerrard ini memboyong hampir semua asisten-asistennya, staff-staffnya di Glasgow Rangers. Buat gue ini cukup menarik begitu ya, karena otomatis dia ini kan seperti membersihkan staff-staff kepelatihan yang ada sekarang. Cuman apakah dia akan sukses, ini yang harus nantikan ya. Jadwal dari Aston Villa sendiri setelah ini menurut gua cukup menantang karena akan menghadapi Brighton, tim yang juga sedang naik daun. Lalu Crystal Palace, setelahnya akan menghadapi Manchester City. Jadi 3 pertandingan awal ini menurut gua akan cukup menantang bagi Steven Gerrard. Setelah sebelumnya di tangan Dean Smith ini kalah 5 kali beruntun ya. Terakhir kali menang menghadapi Manchester United, setelahnya kalah 5 kali beruntun. Dan di Premier League menurut gua kalau pelatih sampai 5 kali kalah beruntun itu sudah ya memang raportnya merah ya. Dan ya inilah Dean Smith walaupun musim lalu cukup bagus bersama Aston Villa. Again, gua sih tidak akan menggali cukup dalam ya, karena dasar penilaiannya pun juga kalau gua, karena gua tidak begitu ngeliat Liga Skotlandia juga. Beberapa kali iya, tapi tidak selalu ya. Tapi menurut gua apa yang dilakukan Steven Gerrard di Glasgow Rangers itu cukup fenomenal. Cuman jangan lupa Skotlandia itu ya timnya memang yang besar Rangers dan juga Celtic ya, secara bergantian. Tantangannya kalau menurut gue sih berbeda. Di Premier League ini timnya lebih merata, kesulitannya pun juga berbeda ya menurut gue. Jadi sangat-sangat dinantikan sih menurut gue bagaimana kiprah Steven Gerrard, karena kan menurut media, lalu di sosial media juga apa yang diraih kesuksesan bersama Rangers ini kan cukup dibilang fenomenal, lalu mengangkat nama Steven Gerrard. Walaupun kalau gue secara ringan amatiran memang harus diuji dulu, karena itu tadi menurut gue Liga Skotlandia itu bukan untuk menguji betul dia masih muda ya kan. Ya gue juga melihat pelatih lain, contohnya kayak Philip Cocu yang dari Belanda ini aja ya, muda ya kan, begitu pindah ke Inggris ke Championship ternyata tidak bagus ya kan. Andrea Villas-Boas juga seperti itu tidak sukses. Lalu Silva ya kan yang sempat di Watford lalu di Everton juga tidak sukses juga. Artinya sukses tapi tidak stabil. Nah, ini gue menantikan betul bagaimana kiprah Steven Gerrard. Di samping juga nantinya ketika Aston Villa menghadapi Liverpool seperti apa, karena gue yakin pasti fans Liverpool tuh menganggap Steven Gerrard betul-betul legendanya mereka ya. Mungkin sama kalau kita melihat Wayne Rooney ya kan di Manchester United, mereka punya sosok Steven Gerrard cukup fenomenal. Kalau gue lihat ya bagaimana kecenderungan pelatih di Premier League ini dipercaya oleh klub itu, ya seperti kayak Mikel Arteta yang ada sejarahnya dengan Arsenal, Steven Gerrard sejarahnya dengan Liga Inggris ya kan, Frank Lampard ini yang digosipkan akan ke Norwich, Ole Gunnar Solskjaer pastinya ya cukup unik lah melihat bagaimana tentunya dengan tantangan yang berbeda-beda di setiap manajer muda itu di tim yang ditangani. Cuman ya kita lihatlah bagaimana. Cuman menurut gue nih again ringan amatiran aja, ngobrol ringan, cukup menarik sini Steven Gerrard. Ada komentar itu di Micah Richard ya mengatakan di Twitter, apakah Jimmy Carragher akan membela terus Steven Gerrard seperti Gary Neville membela Ole Gunnar?
Karena again sih tantangannya berbeda ya. Dari ada dua poin tantangan Steven Gerrard menurut gue. Nomor satu adalah yaitu tadi keadaan Liga Skotlandia dan juga Liga English Premiership ini kan berbeda. Nomor dua adalah dia ini kalau gue bisa bilang cukup merombak drastis staf kepelatihan Aston Villa, dan ini kan dua sisi mata uang ya, bisa jadi oke, bisa jadi enggak. Walaupun kalau gue mengaca pada David Moyes, makanya di Twitter gue bilang David Moyes 2.0 tanda tanya, karena dia melakukan perubahan yang menurut gue cukup drastis. Sekian dulu, thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.